Selamat datang di Halimah Munawir Podcast, sebuah podcast yang membahas isu-isu terkini yang viral-viralnya sama sosok yang kita hormati dan sayangi. Ada Bunda Halimah Munawir. Selamat bertemu, Bun. Selamat jumpa dengan Halimah Munawir Podcast. Cantik sekali nih, kayak sultan ya Bunda style-nya nih. Ada momen apa Bun hari ini, Bun? Aku dapat keundangan Hari Puisi. Wah, kebanggaan buat kita semua ya. Jadi by the way, Hari Puisi itu dicetuskan oleh Kemendikbud ya? Menteri Menteri Kebudayaan. Menteri Bukan kebudian loh ya. Kebudayaan ya. Apa? Menteri Kebudayaan. Dikdasmen. Sekarang udah berubah namanya. Kebudayaan sekarang. Kemendikbud. Bukan Budi loh. Dan Pak Menteri Fadlizon itu satu alma mater sama Bunda ya Bun ya. Beliau angkatan 90 sih. Kalau aku kan angkatan 82. Ya beda. Tuaan gue. Senior ya berarti. Nggak, artinya sekolahnya Bunda ini mencetak pemimpin-pemimpin dan juga orang-orang sastra dan filsafat yang sayang akan budaya ya Bun. Banyak loh. Banyak, Bun? Bukan hanya menteri, anggota DPR dan banyak keren, juga keren. loh lulusan alumni SMA 31. Keren. Dan juga anggota Dewan Terhormat Ciledug ada Mas Raden Budi. Dewan Ciledug. Dan ada ini staf ahli ya. Staf ahli Ali Nujum ya. David Maradona Show. Terima kasih. Dan juga ada sutradara kondang kita yang sedang memakai jaket kebanggaan Halimah Munawir Podcast. Yoi. Yang juga baru saja mendesain kaosnya dengan wajahnya yang juga gede juga nih Bang Momon kalau lihat porsi desainnya. Mas Budi nyempil. Oke, Bun, silakan Bun karya terbarunya. Oke, aku akan baca dari Keagungan Kota Suci. Lidah. Bertajam lidah membekas luka. Api amarah dalam diam akan membakar diri. Bersilat lidah mencari pembenaran pada yang tak benar, meluncur dalam sombongan. Lidah tak bertulang, rentan kebohongan, jam adalah emas. Lidah panjang menjulur di antara api jahanam, atas gibah dan tak henti. Duren Sawit 2025. Mantap. Ini lidah yang dimakan atau lidah tak bertuan, Bun? Ini lidah kita. Tapi sekarang itu lidah kalau untuk masa era digitalisasi ini berubah jadi jari, men. Karena sembarangan kita ngetik itu enggak sih? Enggak sih, benar juga. Bukan berubah antara jari dan lidah ini. Sekarang itu di era digitalisasi itu sangat berbahaya. Kalau kita salah ngetik, langsung netizen cus. Kalau kita salah bicara, netizen juga cus. Dia juga netizen. Nah, Pada saat ini sekarang ini berani ya. beraninya luar biasa dan dapat menjadikan seorang Hotman Paris mundurkan diri. Itu gara-gara ketikan-ketikan netizen ya. Iya sih. Tapi momen Bunda juga hari-hari ini status Facebooknya juga agak-agak tajam ya. Kenapa Bun agak-agak tajam? Itu nyindir siapa itu Bun? Enggak ada sindir meninjir. Menyindir apa? Apa gara-gara pink cuy gitu? Oh iya bisa jadi. Enggak lah, itu ada apa? Apa ada lagi suasana hati atau emang tentang negeri sendiri? Kita mau bicara siapa nih? Enggak, kan kita sama-sama netizen sebenarnya. Dan juga suka aktif di sosmed kan. Makanya saya nanya, ini Bunda sebenarnya nyindir negara atau nyindir oknum nih? Itu adalah manifestasi Arya. dari sebuah kemarahan rakyat. Nah, Aku ini kan maksudnya. adalah seorang rakyat ya. Pemimpinnya kok mengkalingkong satu sama lain sehingga Bagus. keluarlah kemarahan-kemarahan yang ada. Tapi kan marahku lewat sastra. Karya ya. Lewat Iya, karya. makanya ini Bunda ini marah, berarti ini Bunda mewakili kita semua nih kayaknya. Karena ada tulisan-tulisan yang kayak mewakili kita tentang kebohongan gitu-gitu. Elegan dong cuy. Keren. Berarti
Kan kita untuk untuk memberikan koreksi kepada pemerintah kan Betul. bukan hanya dengan demo, Betul, tapi dengan bisa juga dengan kata, karya. dengan karya. karena kita rasa kata dan kaya ya. Insya Allah, insya Allah. Insya Allah. Karya. Kata Iya. karya. Nah, ngomongin Hotman yang dia mundur jadi pengacaranya Jan Pitsus Ferdi ini, menurut Bunda gimana? Karena kekuatan netizen, karena serangan dari anaknya, gimana Bun? Kalau menurutku adalah serangan dari netizen, sehingga dia harus mengklarifikasi ya. Iya. Kepikiran ya. Jadi Jadi kepikiran. sakit loh dia. Kalau sakit sih memang sih aku lihat sih di medianya dia itu sebelumnya Sosmed juga dia di Singapura bolak-balik Iya sih. ya untuk berobat ya. Hmm. Nah itu dia ketajaman daripada lidah itu memang akan mencekik dia sendiri. Bener-bener. Tapi ada yang menarik deh. Ada yang menarik. Ada orang yang memposting kan. Jadi Bang Hotman postingnya dia duduk didampingi anak perempuannya dan istrinya Bun. Istri yang sah ya. Yang baru-baru ini ya. Nah, terus ada yang komen gini, dari 2000 aspri yang cantik-cantik, endingnya cuma 2 orang yang setia menemani dia, 2 wanita setia. Gimana tuh Bun dengan komen netizen yang seru juga, bener juga ya. 91 kali. Ada yang nulis 2000 aspri. 2000 dia menggandengkan dengan angka 2 ya. 2 anak. Ya memang kalau sorry ya para sek kan dia kan hubungannya itu kan masalah fit. Nah, kalau istri kan enggak. Nah ya, kalau istri kan lahir batin ya untuk hidupnya itu untuk mengabdi pada suami gitu ya. Nah, sejelek-jeleknya sifat suami ya istri pastilah kan terdepan jika dia sakit. Tapi kalau sekri sebanyak-banyaknya duit aku akan terdepan. sorry. Ini Bunda kalau lucu kita juga ketawa ya. Nyatanya memang seperti itu. Iya, karena kan ibaratnya dia nyindir sesama wanita. Iya. Ya kan wanita kan ada berbagai tipe ya. Bener. Gimana Mas Bud, lu melihat ada orang komen netizen yang tadi tentang kesetiaan? Karena setiap kan ntar ada orang yang setia juga nih akan temenin Mas Budi sampai tua, ada Kapau. Iya, soal kesetiaan sebenarnya itu memang berkaitan dengan ekonomi. Iya, kalau misalkan sudah terhenti atau istilahnya asupan-asupannya sudah di stop, itu akan melihat. Bener gak? Bentar dulu, kita tanya langsung sosok istri Enggak, atau memang ibu sih nih. di Garut itu Garut? Sebentar. Oh iya, perceraian ya. Di Garut itu memang karena ekonomi itu Iya sih. terjadi perceraian. Ribuan bahkan. Itu ribuan loh, Gila sih. Masya Allah. Memang sekarang ekonomi kayaknya tapi bukan satu-satunya pencetus daripada perceraian sih. Oh, dengerin sob. Tapi kan salah satunya itu ekonomi. Mm-mm. Buktinya ada loh dulunya dia kaya, dia nikah lagi, istri digantung, tapi ternyata setelah uangnya habis dia kembali lagi istrinya memang ada yang masih menerima. Oh ya? Ada juga seperti itu ceritanya. Wah, keren tuh. Tuh, true love. Itu benar-benar cinta sejati berarti. Bukan karena masalah ekonomi. Nggak, sorry. Jadi sebagian saja kalau masalah ekonomi. Sorry nih, ini diskusinya agak kekeluargaan nih Bun. Nah, Bunda kalau misalnya posisinya istrinya Hotman, itu Bunda gimana? Yang Bunda lakukan? Setia? Ya tetaplah, itu bagaimanapun itu kan suami, bapaknya anak-anak. Keren sih. Ada ikatan. Ya tapi jangan bukan karena hartanya atas nama istri atau atas nama Bunda ya. Jadi Bunda tetap setia atau Bunda emang. Saya kira nggak seperti itu sih istrinya Hotman. Selama ini kan juga beliau sabar ya.
apapun yang dilakukan oleh Hotman dia juga sabar ya, tak banyak komen di media. Oh kalau sobat dia yang sih. lain-lain ya udah Iya, ya, seperti teriak ya. sudah teriak-teriak Iya seperti sih. cabai rawit yang di kepedesan makan Bener, cabai bener, rawit bener. gitu kan. Kalau dia kan selama ini slow ya, malah Elegan ya. elegan, dia tidak no comment terhadap pertanyaan media Iya, gitu iya, ya. Nah, dia hanya menunjukkan jati diri dia bahwa Hotman adalah suami dan bapak dari anak-anaknya. Bagaimanapun kan anak-anaknya itu juga kan disekolahkan di tempat yang Iya, baik. di Inggris kan. Di Inggris gak banyak loh orang tua yang dapat sih. menyekolahkan anaknya sampai Inggris. Iya. Gue aja cuma sampai Singapura. Singapura juga keren Bun, mahal. Jadi itulah sebetulnya sih ya anaknya ini juga membuka aib hanya gara-gara uang yang diambil 200 juta itu sih sebetulnya sih nggak baik juga ya. Bener. Yang dia habiskan itu miliaran loh. Sekolah di sana tuh miliaran loh. Iya. Miliaran sekolah di Iya. sana. Yang saya tahu teman-teman menyekolahkan anaknya di Inggris itu miliaran keluar duitnya. Betul. Dan itu kan yang diambil hanya 200 juta. Ini 200 juta lagi nih masalahnya. Ya. Nah, tapi ini pentingnya IWAPI juga nih Bun, ini ngomongin organisasi, pentingnya wanita menurut saya bekerja ya. Karena maaf misalnya suaminya nggak ada atau suaminya bandel dalam tanda kutip, si istri ini udah siap untuk hidup sendiri dan hidup mandiri Bun ya. Bener gak sih? Ya bukan bekerja mandiri. Mandiri ya. Ya bedakan ya kalau bekerja kan biasanya tuh ke kantoran lah. Konotasinya bekerja itu ke kantoran ya, ke lembaga. Tapi mandiri dia bisa menjadi bisa membuat kue di rumahnya ya, atau bisa membuat sesuatu yang kreatif yang dapat dijualkan. Kan sekarang zamannya online. Itu dia. Jadi kemandirian itulah memang dituntut oleh zaman bagi ibu-ibu atau para wanita. Nah, tapi banyak juga nih Bun, sorry nih, wanita-wanita yang maaf dalam tanda kutip enong-enong. Ani-ani maksudnya. Itu mencari om-om atau gadun-gadun yang tajir yang udah siap untuk kayak dia hidup nyaman, pandangan muda gimana tuh Bun melihat? Mungkin dia biasa makan makanan instan kali ya. Jadi dia pengen instan kaya gitu aja deh. Iya. Gimana Mas buat melihat fenomena ini nih sebelum kita merayakan apa yang kita rayakan? Fenomena enong-enong. Bukan, maksudnya wanita yang elegan, yang mandiri, yang kata Bunda tadi, yang siap tanpa suami. Betul. Gue hidup gitu. Jadi sebenarnya memang jangan pernah bergantung pada siapapun, baik laki maupun perempuan, terutama perempuan ya. Jadi misalkan ketika dia sudah punya suami mungkin kaya raya, apalagi kalau suaminya memang penghasilannya tuh cukup, istilahnya cukup dalam artian buat makan cukup, ya buat beli apa cukup, cuman nggak berlebihan gitu ya. Nah dia bisa membantu pasangannya dengan dia bekerja, dia bikin produk, mungkin kuliner atau dia bantu usaha gitu kan. Kreatif lah. Jadi dia harus someday mungkin suaminya nggak ada umur atau suaminya mungkin sama cewek lain, dia masih punya penghasilan. Atau suaminya sakit, ya Betul. Kan? Ya kan bisa. Ya, tapi kalau istrinya Hotman kan istri Hotman juga. sakit, tapi kan dia udah numpuk ya. Istrinya juga notaris kan. Iya, istrinya juga notaris ya. Dia walaupun Hotman juga seorang yang tajir ya, yang ngetop, tapi dia tetap bekerja untuk dirinya sendiri dengan sebagai notaris. Aku salut banget sih sama istrinya Hotman. Itu dia keren tuh. Tapi ada statement bahwa ketika istri itu bekerja, jadi istilahnya duit suami adalah duit istri, duit istri. Ember, aku juga gitu. Iya lagi. Aku juga gitu. Nah, Uang istri. Gimana Uang menurut suami, Bunda tuh? Uang istri. Aku juga gitu soalnya. nah, Iya sih. Iya sebenarnya wanita tuh orang yang beruntung. betul. Karena Uang memang suami, uang istri. karena memang di dalam ajaran khususnya Islam itu istri nggak berkewajiban memberikan nafkah kepada suami. Suamilah yang wajib. Jadinya ya uang istri, Ya. suami uang istri. Jadi istri nggak boleh jadi tulang punggung. Tapi banyak di luaran sana perempuan yang jadi tulang tulung malah.
saking suaminya mungkin gak ada pendapatan. Ini apa berebet-berebet Pak? Karena kita ini belajar dari bunda gitu kan, kita kan pria-pria juga tanggung jawab ya, makanya kemarin ada kejadian penggadaian gitu-gitu kan sebenarnya bagian dari responsibility seorang laki Bun, ya kan, bener gak sih Bun? Walaupun ditalangin bunda juga kemarin. Ada tamu tuh. Oh iya, ada yang sangat setia sama Mas Budi, ada Ade, apa silakan. Ada tamu. Mau Happy birthday. Sini. Di bangku ayah gimana nih Pak? Namanya siapa sih Dek? Cafa. Namanya Syafa. Tahu aja ya. Itu bawa apaan? Enggak. Ya ampun. Tahu aja kalau ayahnya mau ulang tahun, itu kuenya di situ tuh. Mana ada koreknya enggak? Ayo Aduh, Bang Mon, kita koreknya. tip. Bang Mon in frame. Yuk, ini apa? Happy birthday ya.